Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi tentang teori sumber kejiwaan agama pada mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Bu Sri Mulyani yang beranggotakan Hunaifah, Huriyatul Mardiyah, dan Umi Nur Latifah. Berikut pemaparan materi dari kami. Agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungannya. Menurut pendapat Freud, kesadaran beragama muncul karena rasa ketidakberdayaan manusia menghadapi bencana atau berbagai kesulitan dalam hidup. Dan menurut Abraham Maslow, kesadaran beragama terjadi karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hierarkis, di mana puncak dari kebutuhan tersebut adalah aktualisasi diri yang menyebabkan manusia menyatu dengan kekuatan transendental. Pada pembahasan berikut ini akan diperjelas lagi tentang pengertian agama. Untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang pengertian agama menurut beberapa tokoh, baik dalam bidang filsafat, sosiologi, maupun antropologi, Cicero secara sederhana mendefinisikan agama sebagai the pious worship of God, beribadah dengan tawakal kepada Tuhan. Formulasi yang lebih kompleks dikemukakan oleh Friedrich Schleiermacher. Mendefinisikan agama adalah feeling of total dependence. Menurut Robert H. Lowles, agama adalah sikap atau cara penyesuaian diri terhadap dunia yang mencakup acuan menunjukkan lingkungan lebih luas daripada lingkungan dunia fisik yang terkait ruang dan waktu. The spatio-temporal physical world. Dalam hal ini yang dimaksud adalah dunia spiritual. Definisi ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan kata agama sebagai sesuatu yang mencakup semua jenis sikap terhadap dunia yang berhak mendapat penghormatan istimewa. Alfred Cornwell melihat agama sebagai apa yang dibuat manusia dalam kesendirian dan keheningannya. Sementara itu, Erich Fromm mengatakan agama adalah setiap sistem pemikiran dan tindakan yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang beri pada orang-orang yang menjadi anggota kelompok itu secara pribadi, kerangka pengarahan, dan objek untuk dipuja. Selanjutnya, Robert H. Lowles mengumumkan bahwa dalam masyarakat industri modern, agama diartikan sebagai seperangkat idea dan suatu lembaga. Berdasarkan pada beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa agama adalah seperangkat pedoman hidup yang diyakini bersifat sakral dan berasal dari zat yang maha tinggi dan perantaraan seorang manusia yang dipilihnya, di mana pedoman hidup tersebut berisi tentang tata aturan tentang perbuatan yang seharusnya dilakukan maupun perbuatan yang seharusnya dilarang. Selanjutnya, asal-usul agama. Agama bertujuan untuk mencapai kedamaian rohani dan kesejahteraan jasmani. Dan untuk mencapai kedamaian ini harus diikuti dengan satu syarat, yaitu percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan dan memberikan perlindungan, serta melihara semua yang ada di alam ini. Menurut Kuncoro Ningrat, bahwa para ahli yang pertama meneliti dan membahas tentang asal-usul agama adalah ahli sejarah C. de Brosses, ahli filsafat Auguste Comte, ahli biologi F. Max Muller, dan lainnya. Kemudian muncul teori dari para ahli antropologi seperti E. B. Taylor, R. R. Marek, C. G. Fraser, E. Durkheim, dan lainnya. Pendapat para ahli tersebut adalah sebagai berikut. Teori Taylor berpendapat bahwa asal mula agama adalah kepercayaan manusia terhadap adanya jira atau anima. Hal ini ditandai dengan adanya peristiwa hidup dan mati yang ditandai dengan adanya jira atau hilangnya jiwa. Kepercayaan ini disebut animisme, yaitu kepercayaan manusia tentang adanya jiwa termasuk pada makhluk hidup, makhluk halus, dan benda-benda mati seperti matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Yang kedua, teori Maret berpendapat bahwa masyarakat yang budayanya masih sangat rendah, belum mengenal jiwa-jiwa keagamaan muncul karena rasa rendah diri. Untuk mengatasinya, maka manusia mempercayai adanya kekuatan yang bersifat supranatural di luar manusia. Yang ketiga, teori Fraser berpendapat bahwa agama berasal dari ketidakmampuan akal dan pikiran manusia untuk memecahkan permasalahan. Kemudian mereka menggunakan magic atau ilmu gaib atau sihir yang untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, teori Schmidt berpendapat bahwa agama sudah dikenal manusia sejak zaman purba, di mana dalam budayanya yang masih sangat sederhana, manusia sudah percaya akan adanya dewa tunggal atau penguasa tunggal. Yang kelima, teori Durkheim menjelaskan bahwa munculnya agama disebabkan oleh adanya suatu getaran jiwa yang menimbulkan emosi keagamaan. Emosi keagamaan yang timbul karena rasa sentimen kemasyarakatan seperti rasa cinta, rasa bakti, dan lain-lain. Yang keenam, teori Nixon berpendapat bahwa pada awalnya manusia tidak pernah memikirkan soal agama dan Tuhan pada khususnya. Hal ini karena kesederhanaan pola pikir dan budaya mereka. Namun kemudian mereka melakukan ritual keagamaan sebagai upaya mengusir roh jahat dikarenakan rasa jengkel mereka terhadap roh-roh jahat yang sering mengganggu mereka. Unsur inilah yang kemudian menjadi unsur agama manusia. Selanjutnya, teori David Hume.
David Hume berpendapat bahwa sesungguhnya manusia sejak 1700 tahun yang lalu berada dalam keadaan menyembah berhala, patung-patung dan arca. Kemudian sedikit demi sedikit mulai memiliki pengertian lebih tinggi dalam memahami soal ketuhanan, tetapi masih secara meraba-raba dan mengira-ngira. Lama-kelamaan timbul pikiran yang agak pasti tentang Tuhan dengan sifat-sifat yang terbatas, sekalipun sifat-sifat itu masih jauh dari sempurna. Pendapat ahli-ahli Islam tentang sejarah asal-usul munculnya agama bertentangan dengan pendapat ahli barat. Pada dasarnya manusia itu pada awalnya dalam keadaan satu dan menyembah kepada Tuhan yang satu, di mana kepercayaan tersebut merupakan ajaran yang dibawa oleh para nabi. Nabi Adam sebagai nenek moyang manusia pertama diberi dan ditugaskan untuk mengajarkan tauhid kepada anak cucunya. Kemudian setelah wafat umatnya kehilangan pemimpin dan mulai ada penyimpangan dan kekacauan umat tersebut. Pendapat para ilmuwan muslim ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213 yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk beri keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah ditandakan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa manusia itu pada mulanya semua dalam keadaan satu agama dan kepercayaan, yaitu percaya pada Allah atau bersatu dalam ketauhidan. Teori-teori sumber kejiwaan agama. Yang pertama, teori monistik. Teori monistik berpendapat bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah satu sumber kejiwaan. Kemudian sumber tunggal manakah yang dimaksud? Yang paling dominan sebagai sumber kejiwaan itu ada beberapa pendapat yang ditemukan oleh para ahli, di antaranya Thomas van Aquino. Sebagai penganut paham rasionalisme, dia berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama adalah rasa berpikir. Friedrich Hegel, filsuf Jerman ini berpendapat bahwa agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat kebenaran abadi. Kemudian Friedrich Schleiermacher berpendapat bahwa yang menjadi sumber jiwa keagamaan itu adalah rasa ketergantungan yang mutlak. Dan rasa ketergantungan yang mutlak ini manusia akan merasa lemah akan dirinya. Kelemahan ini menyebabkan manusia selalu tergantung hidupnya dengan suatu perusahaan yang mereka anggap mutlak adanya yang berada di luar dirinya. Rasa ketergantungan yang mutlak ini dapat dibuktikan dalam realita upacara keagamaan dan penganut agama kepada suatu kekuasaan yang mereka namakan Tuhan. Selanjutnya Rudolf Otto, menurutnya sumber kejiwaan agama adalah rasa kagum yang berasal dari The Holy Authors. Jika seorang dipenuhi rasa kagum terhadap sesuatu yang dianggapnya lain dari yang lain, maka keadaan mental seperti diistilahkan oleh Otto sebagai numinous yang menjadi sumber paling esensial. Sigmund Freud, menurut pendapat Freud, unsur kejiwaan yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah libido seksual atau naluri seksual. Berdasarkan libido ini tumbuhlah ide tentang ketuhanan dan upacara keagamaan setelah melalui proses yang pertama Oedipus kompleks, yaitu mitos Yunani kuno yang menceritakan bahwa karena perasaan cinta kepada ibunya, maka Oedipus membunuh ayahnya sendiri karena cemburu. Setelah membunuh ayahnya, maka timbullah rasa bersalah yang teramat dalam pada anak itu. Proses selanjutnya itu father image atau citra bapak. Setelah membunuh ayahnya, pemuda itu dihantui rasa bersalah yang teramat dalam. Kemudian muncullah ide untuk menyembah arwah ayahnya karena khawatir akan terjadi pembalasan. Realisasi dari pemujaan itu sebagai asal dari upacara keagamaan. Jadi menurut Freud, agama muncul dari ilusi manusia. Tokoh selanjutnya itu William McDougall. Menurut pendapat Dougal, sumber kejiwaan agama merupakan kumpulan dari beberapa insting. Menurutnya pada diri manusia terdapat 14 macam insting, maka agama timbul dari dorongan insting secara terintegrasi. Namun demikian, teori insting ini ditentang oleh para ilmuwan psikologi agama. Alasannya, jika agama merupakan insting, maka setiap orang tanpa harus belajar agama pasti akan terdorong secara spontan ke tempat ibadah masing-masing tanpa menunggu panggilan dari tempat ibadahnya. Teori yang selanjutnya itu fakulti. Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada satu faktor yang tunggal, tetapi terdiri dari beberapa unsur, antara lain yang dianggap memegang peranan penting adalah fungsi cipta, rasa, dan karsa. Cipta atau reason merupakan fungsi intelektual manusia. Rasa adalah suatu tenaga dalam jiwa manusia yang banyak berperan dalam membentuk motivasi dalam corak tingkah laku seseorang. Karsa merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Karsa berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaannya. Ketika fungsi di atas harus berfungsi secara seimbang dalam diri manusia. Ketika fungsi perannya kurang atau terlalu maksimal, maka tidak akan tercipta keharmonisan dalam pelaksanaan nilai-nilai keagamaan. Beberapa tokoh pendukung teori fakulti antara lain James Stratton, Zakia Darajat. James Stratton membuat teori konflik. Ia mengatakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah adanya konflik dalam kejiwaan manusia.
seperti konflik dalam ukuran moral dan ide-ide keagamaan dapat menimbulkan pandangan baru. Jika konflik sudah sedemikian mencekam dalam diri manusia dan mempengaruhi kehidupan kejiwaannya, maka manusia itu akan mencari pertolongan pada satu kekuatan yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Kemudian Zakiyah Darajat. Menurut Zakiyah Darajat, bahwa pada diri manusia itu terdapat kebutuhan pokok. Unsur-unsur yang dimuatkan yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang, akan rasa aman, harga diri, rasa bebas, rasa sukses, dan rasa ingin tahu. Selanjutnya, kerjasama dari keenam kebutuhan tersebut menyebabkan orang memerlukan agama, dan melalui agama kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat tersalurkan. Sumber kejiwaan agama dalam pandangan Islam. Dalam Islam, kita mengenal adanya iman. Al-Quran menerangkan bahwa manusia semenjak lahir sudah mempunyai kecenderungan akan Tuhan. Ini berarti bahwa sifat cenderungnya manusia pada Tuhan juga membawa manusia harus beragama, karena untuk menghargai zat yang diagungkannya. Para ulama berpendapat Allah SWT telah menciptakan kecenderungan alamiah dalam diri manusia untuk condong kepada Tuhan, cenderung kepada kesucian, kebenaran, dan kebaikan, hal-hal yang positif dan konstruktif, seperti telah Allah jelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fitrah Allah pada ayat di atas maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama Tauhid. Hana Jumhana Bastaman berpendapat bahwa fitrah manusia adalah suci dan beriman. Sejak kelahirannya, manusia telah diciptakan oleh Allah membawa potensi keberagamaan yang benar, yang diartikan para ulama sebagai agama Tauhid, yang biasa disebut potensi atau disebut ahli psikologi agama dan istilah religious instinct. Manusia mempunyai keinginan beragama sudah sejak lahir dalam keadaan bersih dan fitrah. Kalaupun dalam perkembangannya manusia berada di luar jalur yang benar, itu semua disebabkan karena lingkungan keluarga maupun di luar keluarga. Fuad Nasrori mencontohkan sosok Fir'aun yang sifatnya sombong sekali, tapi keinginannya kembali kepada Allah SWT. Kesucian, kebenaran, dan kebaikan sejati muncul saat terjebak dan tenggelam di Laut Merah. Selain itu, akal juga mempunyai peranan dalam mendorong manusia untuk beragama. Penggunaan akal untuk berpikir akan mengantarkan manusia pada pribadi yang unggul. Kecenderungan untuk berpikir akan membawa manusia pada hal-hal yang lebih baik. Di saat manusia sudah sampai pada titik stagnan bahwa sebenarnya mereka lemah, maka mereka akan mencoba mencari suatu kekuasaan yang melebihi mereka, dan itu hanya terdapat pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa istilah jiwa dalam Al-Qur'an. Komponen jiwa manusia yang sering disebut terdiri dari akal, kalbu, roh, nafsu, ghadab, syahwat, dan baswiroh. Fungsi jiwa seringkali berubah-ubah, maka dari itu kita memerlukan banyak istilah yang berbeda untuk menandai perubahan keadaan dan fungsinya itu. Ketika jiwa mengorientasikan pandangan tempat asalnya dan dunia rohaninya, maka ia disebut roh. Ketika jiwa melakukan suatu pemikiran rasional, maka ia disebut akal. Ketika memperoleh pencerahan dari Allah pada saat terjadinya mukasyafah, maka ia disebut kolbu. Dan ketika ia berhadapan dengan tubuh, maka disebut nafsu. Jiwa bukanlah jasad, tetapi jasad, tubuh, atau badan adalah tempat jiwa kita yang telah menyatu dengan darah. Darah inilah yang mengekspresikan segala pengaruh, gejala, dan perilaku manusia. Agar manusia dapat merasakan kebahagiaan yang hakiki, akal yang mampu berpikir sesuai dengan ajaran-ajaran Sang Pencipta harus mampu menguasai nafsu serta keinginan dan dorongannya. Akan tetapi, jika sebaliknya, maka manusia akan menjadi pengikut nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Hal ini sangat menyulitkan ruh yang merupakan inti dari jiwa manusia. Sementara ruh itu tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali jika mengikuti ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah. Terima kasih, sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.